Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Pulang aja mah, gue minta sedekah lu hari ini. Kesel gue lama-lama orang mau syuting suruh pada diem, susah banget. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Alhamdulillah ketemu sama Mas lagi di kesempatan hari ini. Wah, cuacanya kok rotok piye yo, mendukung kita buat Makarina bela elah bawaannya pengen makan mulu guys. Dan hari ini aku baru selesai syuting bikin cover. Aku dipancing emosiku dengan dua wanita yang ada di sini ya. Yang satu lagi di pojok sana, satu sebelah sana. Dan hari ini sangat-sangat emosional. Kalau mau syuting nih ngomel aja mulutnya. Tahu gue mau syuting ya kan. Siapa yang sudah mengomentari videoku kamu viralkan aku ya? Keterlaluan dia. Ketemu sama Mas lagi di kesempatan hari ini, edisi ke-6 Januari 2022. Masih di suasana tahun baru, suasana baru. Kayaknya udah pada mulai kumpul sama keluarga ya teman-teman. Sudah pada mulai aktivitas masing-masing. Maksudnya kumpul di rumah. Berarti sudah tidak ada lagi yang jalan-jalan, sudah tidak ada lagi yang holiday, nggak ada lagi yang liburan. Berarti sudah berkumpul bersama keluarga di rumah. Apapun kegiatannya, apapun semaksimal mungkin tetap harus jaga protokol kesehatan ya. Hati-hati. Selamat bergabung untuk yang baru pertama kali bergabung. Salam kenal. Jangan lupa pencet tombol subscribe juga hidupkan tombol lonceng juga. Buat yang sudah sering bolak-balik ke sini, Mas Tulus ucapkan selamat datang dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Terus Mas Tulus minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan, pencet tombol like-nya juga, di-share apabila penting, dan satu lagi, teman-teman dibantu dong sedekah buat nasi box. Silakan langsung di kolom deskripsi. Banyak yang nanya, Mas dulu saya pengen transfer tapi susah banget, rekeningnya nggak ada yang BRI. Tuh, rekening sedekah kita itu sebenarnya BRI, tapi masih banyak yang bingung. Masih banyak yang belum bisa cara sedekah, katanya gimana caranya. Yang di bawah nih teman-teman aku buka ya, biar jenengan tahu ya, sebentar. Nih ini hanya sekedar contoh. Oke, anggaplah seperti ini. Misalnya nonton Mas Tulus lagi syuting nih, bentar, saya tak nih, anak iklan nih rek soalnya. Wah. Oke, wait. Nih, jadi ada tombol yang seperti ini. Ini dipencet tombol yang begini. Yang angka begini itu dipencet. Ke bawah, sorry. Nih tombol yang sebelah sini. Tuh, nanti muncul semua guys. Tuh. Ada rekening, ada nomor WhatsApp, buat yang mau pesan minyak bidara, buat yang mau ini segala macam ada. Jadi kayak gitu deskripsi namanya teman-teman ya. Yang masih mau ikut bantu sedekah nasi box, silakan transfernya kemana? Ke rekening BRI yang ada di kolom deskripsi. Minimal Rp12.000 satu nasi box, maksimal terserah kalian ya. Teman-teman yang sudah transfer, terima kasih banyak. Allah mudahkan rezekinya, Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Allah mudahkan untuk hajatnya dikabul. Allah mudahkan segala sesuatu yang baik-baik untuk tubuhnya. Sing dagang laris manis, yang lagi sakit sedekah semoga cepat sembuh. Pokoknya dikasih feedback yang baik sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Terima kasih banyak ya. Langsung klik kolom deskripsi. Oh iya, minyak bidara baru ada hari Senin. Teman-teman yang mau inden dari sekarang, klik kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp-nya Mas Tulus yang 0857 54 111 Itu nomor WhatsApp khusus pemesanan minyak bidara. Silakan ke situ aja. Atau misalnya konfirmasi, Mas tadi aku sudah transfer, niatnya pahalanya buat ini ya Mas ya. Misalnya begitu. Boleh, silakan di kolom deskripsi itu lengkap. Ada Instagram, ada nomor WhatsApp ya toh. Semua sudah dijelaskan di situ. Jangan bisa langsung menghubungi Mas Tulus. Tapi syaratnya satu, harus sabar.
Syabar ya. Mas Tulus doakan yang lagi sakit semoga cepat sembuh, amin. Yang belum memiliki rezeki semoga Allah limpahkan rezekinya. Yang punya tanggungan utang piutang semoga Allah lunaskan utangnya, amin. Untuk yang belum kerja semoga cepat kerja. Yang belum ketemu dengan jodoh terbaiknya segera ketemu sama jodoh terbaiknya. Yang sudah kerja semoga Allah limpahkan rezeki yang berkah barokah, amin. Sehingga bisa digunakan untuk bersedekah. Dan juga untuk yang lagi dagang semoga laris manis, Tanjung Kimpul dagangan habis duit yang ngumpul ya. Yang penting ngumpul. Mangar-mangar yang penting kumpul. Intinya begitu ya teman-teman. Terima kasih banyak loh ya sudah support Mas Tulus terus dengan tidak men-skip iklan. Nah, hari ini pengen bahas apa? Tadi udah amin belum sih, doa kita belum ya? Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Semoga doa saya di awal tadi semoga engkau ijabah ya Allah. Amin, amin, amin. Tadi lupa amin ya guys. Nah, hari ini mau bahas apa? Dari kemarin kan kita sudah bahas tuh, banyak yang nanya-nanya soal seputar boneka arwah. Katanya banyak yang, aku sih tidak ingin mengomentari seputar kalian yang suka dengan boneka. Karena jujur saya sendiri, walaupun saya laki-laki, saya tuh suka dengan boneka. Kalau saya sih bonekanya lebih suka boneka yang hewan, beruang atau sapi ya, atau kebo dan lain sebagainya, seperti dengan saya sendiri. Seperti ngeliat diri saya sendiri. Jadi kalau saya bukan boneka yang karakternya seperti manusia, tapi lebih ke karakternya hewan, misalnya seperti itu. Jadi kemarin banyak yang setuju kalau kita ngebahas soal boneka arwah. Kira-kira boleh atau tidak? Nah, kita akan bahas itu. Banyak beberapa pertanyaan yang masuk yang menanyakan soal itu, termasuk ada siapa ini? Ada Nisma dan juga ada kawan-kawan yang bertanya soal boneka arwah. Dan banyak sekali yang pengen tahu ya. Terkait dengan kalian yang memelihara boneka atau mengadopsi boneka, kemudian bilang kalau itu kelainan psikis. Nah, setelah aku cek di Google, memang betul teman-teman. Ketika kalian memiliki kecenderungan suka dengan sesuatu yang berlebihan, termasuk adalahnya boneka, dan kalian anggap sebagai, maaf ya, ada beberapa public figure, saya nggak sebutkan namanya. Ada beberapa juga teman-teman yang FYP atau viral di TikTok, tapi mereka tuh memelihara bayi dalam arti boneka yang bentuknya seperti bayi, dan ini bukan boneka arwah maksudnya ya. Tapi hal seperti ini ternyata setelah Mas Tulus buka di Google, Mas Tulus juga sempat searching juga, ternyata memang betul adalah salah satu gangguan psikis. Atau bisa jadi kalau terlalu ketergantungan juga tidak baik. Gangguan psikis ringan, dalam arti ini tidak bahaya. Ini bukan gangguan jiwa ya teman-teman ya. Ketika kamu suka dengan boneka, gak usah kita anggap itu gangguan jiwa. Karena aku sampai detik ini kalau tidur mau pergi kemana-mana selalu bawa gulingku yang bau banget itu. Tapi kan itu kecenderungan kita terhadap sesuatu ya. Kalau suka dengan sesuatu yang bentuknya seperti bayi, terus terobsesi, pengen punya bayi dan lain sebagainya, boleh-boleh aja asal tidak berlebihan kalau menurut saya. Meskipun para ahli mengatakan kalau itu adalah sebuah pertanda kalau ada kelainan psikis di tubuh kita. Ada sebuah kelainan yang mungkin saja bisa bahaya ketika kita terlalu mendalami karakternya. Seakan-akan kita bapaknya atau ibunya, kemudian kita melihara ini sebagai seorang anaknya ya. Wallahu alam, itu kembali ke yang mengasuh. Bagi saya seperti itu. Kemudian untuk yang bayi yang normal-normal lagi viral, contohnya ada artis-artis yang memelihara, kemudian ada beberapa orang-orang daerah juga yang suka dengan memelihara boneka. Ini menurut aku ya udah masing-masing aja. Karena tadi ada yang request juga, kalau bisa dikomentari dong Mas Tulus boneka yang tidak boneka arwah. Nah, secara psikis, secara psikologi katanya itu adalah bisa menyebabkan gangguan jiwa. Jadi harus lebih hati-hati, jangan terlalu terfokus. Sekedar untuk apa? Untuk hiburan sementara boleh, sekedar untuk hobi yang baru boleh, tapi jangan berlebihan. Karena ada kok orang yang suka dengan boneka tetapi maksudnya gini, nggak dianggap sebagai anaknya dan lain sebagainya, tapi boneka biasa aja, koleksi boneka banyak. Mas Tulus bonekanya gede-gede banyak loh teman-teman. Jadi teman-temanku tuh juga tahu kalau aku suka boneka. Jadi setiap aku ulang tahun pasti aku dikasih boneka. Ini boneka aku banyak loh, 1, 2, 3, 4, 5, belum di rumahku. Dan aku tuh memang suka boneka, tetapi boneka bentuk yang aku suka itu adalah boneka yang dari wall gitu-gitu, dari kapas, bukan boneka yang berbentuk manusia ya. Aku kurang kalau boneka yang seperti itu. Tapi sekali lagi orang akan memiliki kecenderungan masing-masing dengan hobinya, tetapi asal intinya yo, mau memelihara apapun asal tidak berlebihan tuh ya nggak apa-apa sebetulnya. Tetapi kalau sudah berlebihan hati-hati. Nah, yang aku sayangkan adalah di sini ketika dia seorang public figure, takutnya justru malah mempengaruhi yang lain. Kalau tidak berlebihan nggak apa-apa. Cuman ya mungkin sang artis bisa nggak berlebihan, tapi takutnya yang lain lebih berlebihan. Nah itu yang sedikit bahaya. Cuman selebihnya ya kembali ke diri masing-masing. Aku yo nggak nyalahke karena aku juga suka sama boneka dan aku tidak mengklaim kalau itu salah. Tetapi meskipun aku dengar dokter siapa gitu di TikTok juga itu sempat nyindir artis yang memelihara boneka dan lain sebagainya. Itulah urusan masing-masing lah ya. Aku nggak mau ikut campur soal itu. Tapi
secara psikis kan itu analisanya seperti itu ya. Kita ikuti aja, kita ikuti dan mudah-mudahan sih tidak berlebihan dan tidak dicontoh untuk sesuatu yang buruk, intinya di situ. Kembali ke topik awal ataupun pembahasan awal kita yang mau kita bahas soal boneka arwah tadi. Ada yang mengkategorikan boneka arwah ini, buat itu, pesugihan, penglaris dan lain sebagainya. Sebetulnya boneka arwah tuh seperti apa sih Mas Tulus? Teman-teman, aku tidak menyebut kalau simbahku tuh punya boneka arwah ya, tapi kalau menurut aku, dulu simbahku tuh pernah punya patung yang seperti halnya kayak boneka, tapi bentuknya reco, terus dari tanah liat, dan itu ada isinya, ada khodamnya. Jadi boneka arwah kurang lebih itu sama seperti halnya sebuah benda yang ditinggali sama jin, atau ditinggali sama khorin atau khodam. Ya, aku anggaplah seperti itu. Tidak jauh. Konsep awalnya boneka arwah juga sama seperti halnya benda yang disusupi sama bangsa jin. Bisa Mas terus mereka tinggal di boneka? Sangat-sangat bisa. Apalagi boneka yang berbentuk seperti manusia. Seperti manusia. Contohnya kayak berhala-berhala, patung-patung, batu dan lain sebagainya, itu sebetulnya sangat bisa ditinggali. Atau benda-benda yang mungkin saja diilhami sebagainya. Contohnya, aku punya bonekaku tuh nggak ada isinya awalnya, tapi aku yakini terus, aku bakarin menyan, aku kasih makan, aku sajiin, kan ini mau. Mereka tinggal di bonekaku. Nah, hal-hal seperti ini ada dua hal yang bagus sebetulnya, ada positif, ada negatifnya. Kalau simbahku aku tanya, Mbah dulu punya boneka buat apa? Walaupun sebutannya bukan boneka, tapi menurut aku konteksnya sama. Boneka dalam arti yang sebenarnya, menurut aku boneka yang dimaksud ini adalah kalau simbahku dulu buat nyimpenin bayi-bayi bajang. Simbahku, Mbah Ampret itu, simbahku itu dari dulu memang kami memelihara yang namanya bayi bajang. Serek kok roto lalu sih lagi ngerokok ya, Mak? Enggak. Ya, soalnya tadi aku nyanyi mulu ya. Nah, simbahku itu dari dulu memang melihara bayi bajang. Jadi mbahku tuh punya patung kecil yang disimpan buat narok bayi-bayi bajangnya tinggal gitu loh. Tinggalnya di situ. Terus aku pernah baca rumor juga dari sebuah aplikasi kalau bayi arwahnya boneka arwahnya tadi diperjualbelikan. Sebenarnya menurut Mas Tulus sendiri ada positif negatifnya ya. Positifnya dulu. Positifnya adalah bisa dijadikan sebagai media orang memelihara dengan baik, dengan fungsi yang baik, daripada bayi-bayi bajang ataupun bayi-bayi keguguran itu tidak diurus, dimasukkanlah ke sebuah boneka, ditimpa tinggal di situ, tapi diurus, disajikan sesuatu yang baik ya. Aku nggak mandang agama apapun, tetapi sekali lagi dikasih sajian dan lain sebagainya untuk tujuan baik, menurut aku nggak masalah. Yang terpenting untuk meluluhkan si bayi bajangnya tadi, kemudian dimanfaatkan untuk sesuatu yang betul-betul baik. Memang aku pengen bimbing kamu aja, itu positif namanya. Jadi memanfaatkan boneka itu sesuatu yang positif. Ditarik yang namanya khodam dari jin-jin khorin yang jelek, ataupun yang tidak diurus sama orang tuanya, keguguran, digugurkan dan lain sebagainya, daripada dimanfaatkan sama dukun untuk nyantet, buat guna-guna. Percaya atau tidak, sebagian besar, hampir 80% guna-guna, santet dan lain sebagainya itu khodamnya adalah khodam bayi bajang, bayi-bayi orang yang keguguran. Kenapa lebih mudah Mas Tulus angkat lagi? Bayi-bayi orang yang digugurkan itu lebih tajam. Mereka lebih jelek, mereka tuh lebih kuat. Kenapa? Mereka dibalut sama dendam. Mereka dibalut sama dendam yang ditanami hati jeleknya tadi sama iblis. Karena mereka punya dendam. Mereka tidak seharusnya dibunuh, tapi dibunuh, disingkirkan. Jadi mereka tuh punya kesel dari ketika mereka dibunuh tadi. Sehingga khorinnya kesel, terbawa dendam dari orang tuanya yang membunuh tadi, yang menggugurkan. Sehingga ini bahaya. Ketika dipakai untuk santet dan juga guna-guna lebih manjur karena dia punya benci. Dia punya rasa benci atau bencinya yang berlebihan, dendam yang berlebihan, sehingga ketika dia akan dimanfaatkan menyakiti orang lain, sangat-sangat besar kemungkinannya bisa. Ya, itulah kenapa dibilang positif. Kalau punya boneka banyak tapi dimanfaatkan buat tinggal bayi bajang, untuk diasuh, dididik sampai betul-betul dia mengerti soal agama, betul-betul mengerti bahwa oh ini loh kehidupan yang sebenarnya tidak seperti ini. Sampai mereka betul-betul bisa meleramkan dendamnya, sampai betul-betul mereka bertemu dengan jalur dalam arti yang sesungguhnya, kemudian bertemu dengan keluarganya, dan anak ini tidak jadi anak yang bambung atau jadi anak yang nakal ibarat kata. Itu positif. Negatifnya adalah aku sempat kaget ketika di salah satu aplikasi bayinya itu dijual, guys. Katanya ada bayi arwahnya, kamu pilih arwah yang mana? Itu bisa dijual dengan harga seperti ini. Masya Allah.
tugas kita sebagai manusia kalau bisa saling membantu sama manusia, ya toh, sesama korin, sesama jin yang tidak bagus kita manfaatkan untuk memanfaatkan sesuatu yang baik. Tapi ini dijual, dan ketika orang yang membeli tadi memang tidak tahu, tidak mengerti arwah apa yang ada di dalam boneka tadi, ini bisa jadi negatif, teman-teman. Negatif sekali, karena kita tidak bisa menjamin kalau korin ataupun jin yang ada di tubuh boneka arwah tadi itu betul-betul korin yang bagus. Kita nggak pernah bisa menjamin itu, ya, terkecuali yang dijual tadi adalah, tapi menurut aku ya, meskipun ini anak diurus dengan benar, di dalam boneka diurus dengan baik, jadi anak yang baik, terus kemudian dijual, buat aku sih nggak etis juga ketika kita menjual arwah gitu loh, istilahnya itu. Boneka arwah di sini itu sebetulnya bukan arwah dari manusia ya teman-teman, tapi korin-korin dari jin-jin anak-anak itu. Aku lebih prepare. Aku saking pengen bahas ini, aku tuh sampai yang stalkingin beberapa orang yang suka dengan boneka arwah gitu loh. Dan aku melihat memang isinya mayoritas dominan itu adalah korin-korin dari bayi bajang atau bayi yang digugurkan atau bayi yang keguguran, yang tidak diurus sama orang tuanya, tapi ada di mana-mana. Kadang-kadang, maaf teman-teman, aku pernah ketemu belum lama. Tadi malam aku tuh main ke salah satu mall yang besar sekali di Jakarta, dan di toiletnya itu aku lihat kayak ada daging secara gaib, dan hampir sebagian besar mall-mall di Jakarta ini pernah dijadikan sebagai media untuk kalian menggugurkan kandungan. Dan itu tuh cara paling gampang. Makanya para pemburu korin ini kalau mau jadikan santet buat bahan-bahan ngenain orang, hantam orang lain, paling gampang menemukan pasti di toilet. Entah itu mall, entah itu tempat perbelanjaan, atau paling mudah itu adalah hotel. Toilet hotel. Makanya banyak orang yang datang ke hotel, hotelnya bebas banget, tapi setelah datang tiba-tiba bisa kesurupan cepat. Karena hotel itu, maaf teman-teman, aku tidak mengatakan semua hotel, tetapi sebagian besar hotel ada tempat maksiat sampai membuang yang namanya bayi tadi. Suruh minum obat sampai pagi, keluar darahnya dan lain sebagainya, kemudian keguguran atau digugurkan. Terpaksa dia harus meninggal, terpaksa harus dibuang. Nah, hal-hal ini yang justru sebetulnya menurut aku agak sedikit kurang etis ya. Buat aku pribadi loh ya, terserah mau suka atau tidak suka, tapi buat aku itu nggak bagus. Kalau kita yang bisa memelihara dengan baik, kita jual dengan orang yang baik. Oh, ini kodam ini bagus, nanti buat si A, sudah saya cocokkan garis ini. Sekali lagi tidak ada yang bisa menjamin, karena ini adalah sebuah bentuk lain daripada kita. Ini jin isinya teman-teman. Boneka arwah, pengen beli boneka arwah isinya jin, isinya korin. Kita nggak pernah tahu korin tadi betul atau tidak, ya. Korin tadi baik atau tidak nanti buat yang membeli. Kan energi, orang tuh punya energi masing-masing, orang tuh punya feedbacknya masing-masing ke tubuh manusia sendiri. Jadi ketika ternyata boneka arwah tadi yang kamu beli nggak cocok sama kamu, ternyata kamu tuh orangnya sensitif, kamu tuh sensitif terhadap makhluk gaib, tetapi kamu malah beli boneka arwah yang jujur tidak cocok dengan tubuh kamu. Atau anggaplah seperti ini gampangnya, kamu beli boneka arwah, arwahnya tadi ya korin yang ada di boneka tadi ternyata adalah jin yang tidak suka dengan perempuan, misalnya perempuan jorok atau perempuan cantik, perempuan berjilbab dan lain sebagainya. Mungkin bisa jadi feedback, jadi berantem kalian. Kemudian atau si arwah tadi yang ada di boneka tadi, arwah yang di sini saya bahas adalah jin, ya teman-teman, bukan arwah dari orang yang meninggal, bukan arwah orang yang meninggal, tapi jin dalam arti yang sesungguhnya ya. Terus kamu tuh ternyata punya energi, kayak contohnya kayak Mas Tulus. Mas Tulus punya energi Mas Tulus tuh positif. Seperti yang Mas Tulus bilang sebelumnya, manusia itu energinya positif, mereka itu negatif. Sejatinya ketika kamu disatukan, itu pasti akan bentrok, gak bisa bersatu. Kalau sudah bersatu, susah melepasnya. Nah justru aku ngerinya, aku takutnya adalah ketika kamu memelihara boneka arwah yang kamu sendiri tidak tahu cocok atau tidaknya untuk tubuh kamu, justru malah berefek atau berimbas ke tubuhmu yang nggak bagus gitu loh teman-teman. Malah jadi yang, malah jadinya begini nanti, malah jadinya nggak bagus, nggak baik buat tubuh kamu. Nah ini juga lumayan berbahaya. Ini sangat bahaya juga buat masa depan kamu, masa tua kamu. Sekarang masih muda bisa kamu asus, pas tuanya nanti gimana? Kita kan nggak pernah tahu, nanti jatuhnya jatuh sama anak kita, tinggal di rumah kita dan lain sebagainya. Mendingan gak usah aneh-aneh. Kalau emang kamu nggak punya kemampuan ya, misalnya beli boneka arwah Mas Tulus, tapi saya nggak percaya sama arwahnya, boleh aja. Kalau kamu memang mau nantang sesuatu yang kamu sendiri nggak, sebenarnya gini sih, kalau kamu tidak tersugesti dengan sesuatu, enggak ini boneka biasa kok, dia klasik bonekanya, walaupun dianggap dikategorikan mereka boneka arwah. Tetapi kalau memang kamu menganggap itu boneka biasa dan tidak ada apa-apa, dan kamu tidak tersuges dengan apa yang ada di dalam boneka tadi, gak masalah. Hanya dijadikan koleksi misalnya dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya pikiran kamu sudah jelek, ya gak bisa. Jadi positif negatifnya itu.
Teman-teman yang mungkin mesti punya pertanyaan soal boneka arwah, silakan klik di kolom komentar, nanti Mas Tulus bikin part 2-nya ya. Karena ini panjang sekali, ini luas sekali teman-teman. Jadi kalau simbahku dulu memanfaatkan boneka atau patungnya tadi buat nyimpen bayi-bayi bajang supaya nggak nakal, supaya nggak ganggu bocah. Sekarang gini, kalau pada zaman dulu yang nyebabin anak panas itu kan bayi-bayi bajang, karena mereka iri sama anaknya. Kok dia diurusin sama orang tuanya, saya enggak. Akhirnya bayi bajangnya iri, kemudian jadilah seperti itu. Akhirnya ada perbenturan antara si bayi bajang dengan si bocah, akhirnya bocahnya panas, sakit. Nah, dulu begitu mbahku kalau ngobatin orang, ternyata orang tadi ketempelan sama bayi bajang, diambil diurusin sampai mereka betul-betul menemukan jalannya, dalam tanda kutip jalan yang sesungguhnya. Kalau dimanfaatkan untuk sesuatu yang baik ya nggak masalah. Tapi sampai dijual itu, kata ya Allah ya Rob, itu boneka arwah. Ya kalau misalnya dia betul-betul boneka yang ada arwahnya. Kalau ternyata hanya boneka biasa yang justru maaf orang memanfaatkan keadaan, ini boneka arwah, padahal nggak ada apa-apanya, terus harganya mahal, merugikan orang juga. Dan kalau kamu punya uang, kamu beli boneka arwah, dan katanya ada arwahnya yang ngurus lah, yang ngasih sajian dan segala macam, fungsinya apa buat kamu? Ya, masih panjang sekali teman-teman. Banyak ada boneka arwah yang bisa buat pesugihan, boneka arwah yang bisa dijadikan sebagai penglaris dan lain sebagainya. Ini banyak sekali. Masih sangat panjang. Nah, teman-teman yang pengen kita bikin part 2-nya, silakan klik kolom komentar. Kira-kira apa pertanyaan kalian? Nanti Mas Tulus jawab di video yang kedua. Dan ini masih sangat panjang sekali. Yang mau kita bahas sangat panjang sekali. Tapi sepertinya ini sudah menjelang azan asyar, jadi Mas Tulus harus close dulu. Intinya pengertiannya seperti itu. Ketika dikategorikan boneka arwah, bukan berarti arwah manusia yang sudah meninggal tinggal di situ, tapi hanya jin-jin korin dari, kalau aku sih anggapnya berdominan bayi bajang, tetapi ada juga yang tidak bayi bajang. Jadi jangan anggap terus bayi arwah semuanya bayi bajang semua, tidak, tapi ada yang dewasa tapi bisa masuk ke boneka itu juga. Jadi tidak selalu boneka yang besar, tidak selalu maksudnya tidak selalu korin-korin besar, tapi korin-korin kecil juga banyak yang tinggal di boneka itu. Jadi intinya boneka arwah tadi kembali ke suges kalian sendiri juga. Kalau kalian percaya ya boleh-boleh aja, tapi kalau mau ngasuh harus betul-betul pikir berkali-kali biar kalian paham. Karena boneka arwah ini ada isinya, belum tentu cocok dengan pembelinya, belum tentu cocok dengan energi tubuh kita. Jadi bisa jadi malah bahaya nantinya, malah berimbas yang tidak baik ya. Kurang lebih hanya itu orang baik yang bisa Mas Tulus bahas hari ini. Karena sudah menjelang azan, Mas Tulus harus pamit dulu. Terima kasih banyak. Kalau ada yang setuju silakan klik kolom komentar. Kita bahas nanti untuk part 2-nya. Kira-kira pertanyaannya apa? Atau kita bikin secara live besok boleh juga ya. Silakan klik kolom komentar. Terima kasih banyak orang baik. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Mendung re arep udan re.